Anto dan Arif adalah dua sahabat karib yang hidup di sebuah desa terpencil yang terletak di pinggiran hutan belantara. Desa kecil mereka penuh dengan kesederhanaan. Rumah-rumah kayu berdiri berjejer di antara sawah dan ladang, sementara jalan-jalan setapaknya terjalin di antara pepohonan rindang. Kehidupan di desa itu berjalan lambat, tanpa banyak hiburan atau kemewahan, sehingga bagi Anto dan Arif, berburu di hutan bukan hanya menjadi cara untuk mencari makan, tetapi juga pelarian dari rutinitas yang monoton. Mereka sering menjelajahi hutan bersama, mempelajari jejak binatang, dan berbagi cerita tentang impian mereka yang sederhana. Bagi Anto, impiannya adalah memiliki cukup uang untuk merenovasi rumah keluarganya yang hampir roboh. Sementara itu, Arif selalu bermimpi membeli sebuah motor agar bisa membawa hasil ladang ke pasar dengan lebih mudah. Suatu hari, di awal pagi yang cerah, Anto dan Arif memutuskan untuk berburu lebih jauh ke dalam hutan dibanding biasanya. Mereka membawa bekal seadanya, sebongkah nasi, sedikit garam, dan air dalam botol bambu. Dengan membawa alat-alat berburu sederhana seperti tombak, pisau, dan jebakan buatan tangan, mereka menyusuri hutan yang semakin lebat. Suara burung berkicau di atas mereka, angin menerpa dedaunan, dan sesekali terdengar gemerisik hewan kecil yang melintas di semak-semak. Hutan adalah tempat yang sangat mereka kenal, namun keindahannya selalu membawa rasa kagum yang tak pernah hilang. Hari itu, suasana terasa sedikit berbeda, seakan hutan menyimpan sesuatu yang tak biasa. Ketika mereka berjalan lebih dalam, Anto mendengar suara gemerisik yang datang dari arah sebuah pohon besar yang tumbang. Ia memberi isyarat pada Arif untuk berhenti dan mengendap-endap ke arah suara itu. Di balik pohon tumbang, mereka menemukan pemandangan yang membuat mata mereka membelalak. Seekor kera besar dengan ukuran yang tak biasa sedang duduk di atas batu besar, memakan buah liar. Bulu kera itu tidak seperti kera biasa yang sering mereka lihat. Ia memiliki bulu keperakan yang berkilau terkena sinar matahari yang menembus celah pepohonan. Ukurannya sangat besar, hampir setinggi manusia dewasa ketika duduk, dengan bahu yang lebar dan wajah yang mencerminkan kecerdasan yang menakutkan. Kera itu menoleh pada mereka dengan tatapan tajam, seolah-olah menyadari kehadiran mereka. Anto dan Arif terdiam beberapa saat, terpaku oleh pemandangan luar biasa di depan mata mereka. Dalam hati, mereka tahu bahwa makhluk ini bukanlah kera biasa. Namun, pikiran tentang peluang besar mulai melintas di benak mereka. Kalau kita bisa menangkapnya, pasti bisa dijual mahal, bisik Arif dengan suara nyaris tak terdengar. Anto, yang awalnya ragu, akhirnya mengangguk. Rasa penasaran dan godaan akan kekayaan yang bisa mereka dapatkan dari menjual kera itu terlalu kuat untuk diabaikan. Mereka segera merancang jebakan menggunakan alat yang mereka bawa. Dengan hati-hati, mereka memasang jerat di sekitar pohon tumbang, sementara kera itu tampak tetap tenang, tidak menyadari niat mereka. Namun, proses menangkap kera besar itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Kera tersebut melawan dengan kekuatan yang luar biasa, mencakar dan menggeram dengan suara yang menggetarkan hutan. Anto dan Arif hampir menyerah, tetapi dengan strategi dan kesabaran, mereka akhirnya berhasil menjebak kera tersebut. Kera itu terjerat oleh tali yang mereka pasang, meskipun masih berusaha melepaskan diri dengan liar. Saat akhirnya kera itu tak bisa lagi melawan, mereka memutuskan untuk segera membawa makhluk itu keluar dari hutan sebelum ada yang menyadari apa yang telah mereka lakukan. Dalam perjalanan pulang, mereka berdua tak henti-hentinya membicarakan betapa besar kemungkinan kekayaan yang menanti mereka di kota. Di dalam hati mereka, ada rasa bangga, tetapi di sisi lain, ada pula perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seolah-olah hutan sedang mengamati mereka dengan penuh amarah. Dengan kera besar itu akhirnya berhasil mereka tangkap, Anto dan Arif bergegas keluar dari hutan,
membawa tangkapan yang mereka anggap sebagai keberuntungan terbesar dalam hidup mereka. Dengan menggunakan tali yang mereka bawa, kera besar itu diikat erat agar tidak bisa kabur, meskipun sepanjang perjalanan makhluk itu terus meronta dan mengeluarkan suara menggeram yang dalam, membuat bulu kuduk mereka merinding. Arif, yang biasanya penuh percaya diri, mulai merasa ada yang ganjil. "Anto, kera ini aneh, ya?" Tatapannya seperti bukan kera biasa, gumamnya sambil melirik ke arah makhluk itu, yang meski terikat, terus memandang mereka dengan tatapan tajam penuh arti. Anto, yang lebih fokus pada apa yang akan mereka dapatkan, menepis kekhawatiran sahabatnya. "Ah, jangan banyak pikir, Rif. Yang penting sekarang kita bawa ini ke kota dan jual. Pasti laku mahal." Setelah berjam-jam berjalan keluar dari hutan, mereka tiba kembali di desa dengan kera itu di belakang mereka, masih terikat di sebuah tanduk kayu yang mereka buat darurat. Penduduk desa yang melihat mereka membawa makhluk sebesar itu takjub sekaligus ketakutan. "Dari mana kalian menangkap makhluk seperti ini? Apa kalian tidak takut hutan akan murka?" tanya salah seorang tetua desa. Namun, Anto dan Arif hanya tersenyum sombong. Mereka sudah membayangkan kehidupan mewah yang akan mereka jalani setelah menjual kera tersebut. Mereka mengabaikan peringatan dan keheranan orang-orang, memilih untuk fokus pada rencana mereka pergi ke kota keesokan harinya. Dalam hati kecil mereka, ada sedikit rasa bersalah karena telah membawa keluar makhluk yang tampaknya sangat terkait dengan hutan itu. Tetapi pikiran tentang uang yang akan mereka peroleh mengalahkan segala keraguan. Keesokan harinya, mereka membawa kera itu ke pasar hewan di kota terdekat. Pemandangan kera raksasa dengan bulu keperakan yang unik menarik perhatian banyak orang. Dalam waktu singkat, kabar tentang penemuan Anto dan Arif menyebar, hingga akhirnya seorang pembeli kaya datang dan menawarkan harga fantastis, 1 miliar rupiah. Jumlah itu jauh di luar bayangan mereka, membuat keduanya nyaris tidak bisa menahan kegembiraan. Tanpa berpikir panjang, mereka menyetujui tawaran itu dan menyerahkan kera tersebut kepada pembeli yang tampak lebih tertarik pada nilai eksotis makhluk itu daripada kesejahteraannya. Dengan uang sebesar itu di tangan, Anto dan Arif merasa seperti pahlawan yang baru saja memenangkan lotre hidup mereka. Mereka kembali ke desa dengan kepala tegak, merasa bahwa hidup mereka akan berubah selamanya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Malam harinya, saat mereka mulai merencanakan apa yang akan mereka lakukan dengan uang tersebut, mimpi aneh mulai menghantui mereka. Dalam tidurnya, Anto bermimpi berada di tengah hutan yang gelap, dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang tampak hidup. Di depan matanya, kera besar yang mereka tangkap muncul, tetapi kali ini dalam wujud yang lebih menyeramkan. Kera itu menatapnya dengan mata yang bercahaya merah, menggeram dengan suara yang menggema di seluruh hutan. "Kau telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu," suara dalam mimpi itu bergema, membuat Anto terbangun dengan napas memburu. Di tempat lain, Arif mengalami hal serupa. Ia bermimpi terjebak di tengah hutan yang sama, dikelilingi oleh suara-suara aneh, sementara kera besar itu muncul, menatapnya dengan tatapan yang seolah menyampaikan ancaman. Saat pagi tiba, mereka saling menceritakan mimpi mereka dan mulai merasa ada yang tidak beres. Meski mencoba mengabaikan mimpi-mimpi tersebut, perasaan takut dan bersalah mulai merayap di hati mereka. Hari-hari berikutnya menjadi semakin aneh. Uang yang mereka dapatkan dari menjual kera itu tidak membawa kebahagiaan seperti yang mereka bayangkan. Setiap kali mereka mencoba menggunakan uang tersebut untuk membeli sesuatu, mereka merasa tidak nyaman, seolah-olah ada mata yang mengawasi mereka. Bahkan di siang hari, mereka mulai merasa seperti mendengar suara geraman halus atau bayangan kera itu melintas di sudut mata mereka. Hati mereka diliputi kegelisahan, dan perlahan,
mereka mulai menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan keputusan mereka mengambil kera itu dari hutan. Namun, penyesalan datang terlambat, dan bayang-bayang kutukan mulai membayangi kehidupan mereka dengan semakin nyata. Setelah menjual kera besar itu dengan harga fantastis, Anto dan Arif kembali ke desa mereka dengan membawa uang sebesar 1 miliar rupiah. Uang itu terasa seperti pintu ke dunia baru yang selama ini hanya bisa mereka impikan. Sebagai pemuda dari desa terpencil yang sehari-harinya hidup dengan serba kekurangan, keberadaan uang sebanyak itu adalah sesuatu yang luar biasa. Mereka kini merasa seperti orang terkaya di dunia. Sepanjang perjalanan pulang, mereka tak henti-hentinya berbicara tentang apa yang akan mereka lakukan dengan kekayaan yang baru mereka peroleh. Anto ingin membeli tanah yang luas untuk bercocok tanam dan membangun rumah megah untuk keluarganya, sementara Arif berencana membeli motor besar dan membangun sebuah warung makan di tengah desa. Namun, langkah mereka pulang disambut dingin oleh beberapa warga desa. Tetua desa, Pak Wiryo, mendekati mereka dengan raut wajah serius. "Kalian sudah menjualnya, ya?" tanyanya dengan nada rendah, matanya memancarkan kekhawatiran yang dalam. Anto dan Arif mengangguk, dengan bangga menunjukkan setumpuk uang tunai yang mereka bawa. "Lihat ini, Pak. Hidup kami akan berubah selamanya," kata Anto dengan penuh semangat. Tetapi Pak Wiryo hanya menggeleng pelan, menatap mereka dengan pandangan yang sulit diartikan. "Ada hal-hal yang tak boleh kalian ganggu dari hutan ini, Nak. Uang itu mungkin terlihat seperti keberuntungan, tapi terkadang, apa yang terlihat baik di awal bisa membawa malapetaka di kemudian hari," ucap Pak Wiryo sambil berlalu, meninggalkan Anto dan Arif yang kebingungan. Meski merasa sedikit terganggu dengan ucapan Pak Wiryo, mereka memilih untuk mengabaikannya. Orang tua selalu saja bicara soal tahayul. Ini adalah hidup kita, dan kita berhak untuk menikmatinya, kata Arif dengan nada yakin. Malam itu, mereka mulai membayangkan apa yang akan mereka beli terlebih dahulu. Uang itu mereka letakkan di tengah ruangan, menjadi pusat perhatian mereka sepanjang malam. Namun, kegembiraan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan saat mereka berdua mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Anto merasakan hawa dingin yang aneh, meskipun jendela dan pintu rumahnya tertutup rapat. Arif, yang tinggal di rumah yang berbeda, mendengar suara-suara samar yang menyerupai geraman dari kejauhan, meskipun tidak ada hewan besar di sekitar rumahnya. Keduanya mencoba mengabaikan perasaan aneh itu, menganggapnya sebagai kelelahan setelah perjalanan panjang dari hutan ke kota. Namun, malam itu menjadi semakin ganjil ketika mereka mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi tersebut, mereka berada di hutan yang gelap dan menyeramkan. Kera besar yang telah mereka jual muncul di hadapan mereka, tetapi kali ini, makhluk itu terlihat berbeda. Mata kera tersebut memancarkan cahaya merah yang menakutkan, sementara tubuhnya tampak lebih besar dan lebih menyeramkan. Kera itu tidak menyerang mereka secara fisik, tetapi tatapan matanya seolah menembus ke dalam jiwa mereka, menyampaikan pesan yang tidak terucapkan. "Kalian telah mengambil sesuatu yang bukan milik kalian." Mimpi itu berakhir dengan teriakan keras dari kera tersebut, yang membuat Anto dan Arif terbangun dengan napas terengah-engah. Mereka berdua tidak saling berbicara tentang mimpi itu di pagi hari, tetapi wajah mereka memancarkan kegelisahan yang sama. Meskipun mereka mencoba melanjutkan hari mereka seperti biasa, bayangan dari mimpi itu terus menghantui pikiran mereka. Setiap kali mereka melihat uang yang mereka dapatkan, ada perasaan aneh yang muncul, seolah-olah uang itu menjadi beban, bukan berkah seperti yang mereka harapkan. Perlahan, mereka mulai menyadari bahwa kekayaan yang datang dari mengganggu keseimbangan alam mungkin memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Meskipun mereka belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya,
Perasaan takut mulai merayap ke dalam hati mereka, menggantikan kegembiraan yang sempat mereka rasakan. Malam berikutnya, kegelisahan Anto dan Arif semakin menjadi-jadi. Meski mereka tinggal di rumah yang berbeda, pengalaman yang mereka rasakan hampir identik. Anto yang biasanya tidur dengan nyenyak, terbangun di tengah malam karena mendengar suara langkah berat di luar rumahnya. Awalnya, ia berpikir itu hanya suara hewan liar seperti babi hutan yang sering berkeliaran di sekitar desa. Namun, suara itu semakin mendekat, dan langkah-langkah tersebut terdengar tidak wajar, seperti milik makhluk yang jauh lebih besar. Anto mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah hayalan. Ia berusaha tidur kembali, tetapi suara itu tak kunjung berhenti, seolah mengelilingi rumahnya. Di sisi lain desa, Arif mengalami kejadian yang tak kalah menyeramkan. Saat ia hendak tidur, lampu minyak di kamarnya tiba-tiba berkedip-kedip, meskipun tidak ada angin. Bayangan kera besar dari mimpi sebelumnya seolah-olah terlihat samar di sudut matanya. Namun setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Ketakutan mulai merasukinya. Ia mencoba membaca doa-doa untuk menenangkan diri, tetapi rasa tidak nyaman itu tak kunjung hilang. Bahkan, ia mulai merasa ada tatapan yang mengawasinya dari luar jendela, meski ketika ia memberanikan diri mengintip, yang ia lihat hanyalah kegelapan. Pagi harinya, Anto dan Arif saling bertemu untuk membahas pengalaman aneh mereka. Awalnya, mereka ragu untuk saling bercerita karena takut dianggap berlebihan. Namun, setelah mendengar bahwa mereka mengalami hal serupa, keduanya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Mereka memutuskan untuk mengunjungi Pak Wiryo, tetua desa yang sebelumnya sudah memperingatkan mereka. Saat mendengar cerita mereka, Pak Wiryo hanya mengangguk pelan, seolah-olah ia sudah tahu bahwa hal ini akan terjadi. "Kalian telah mengganggu penunggu hutan," katanya dengan suara yang tegas namun penuh kekhawatiran. Anto dan Arif merasa bingung. Mereka tidak percaya pada tahayul, tetapi kejadian yang mereka alami terlalu nyata untuk diabaikan. "Penunggu hutan?" tanya Anto dengan nada tak percaya. Pak Wiryo menjelaskan bahwa di desa mereka sudah menjadi kepercayaan turun-temurun bahwa setiap hutan memiliki penjaganya sendiri. Makhluk-makhluk ini bukanlah binatang biasa, melainkan roh penjaga yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan alam. Menangkap dan menjual kera besar itu, menurut Pak Wiryo, sama saja dengan mengganggu harmoni yang ada di hutan tersebut. Bukan hanya soal mengambil sesuatu yang bukan milik kalian, tambahnya, tetapi kalian juga telah menjualnya kepada orang luar. Itu membuat penunggu hutan marah. Meski mereka merasa takut, Anto dan Arif masih sulit menerima penjelasan Pak Wiryo sepenuhnya. Mereka berpikir untuk mengembalikan uang yang mereka dapatkan, tetapi kera besar itu sudah tidak mungkin mereka temukan lagi. Keduanya mulai merasa terjebak dalam situasi yang tidak memiliki jalan keluar. Pak Wiryo menyarankan mereka untuk melakukan ritual permintaan maaf di hutan tempat mereka menangkap kera tersebut, dengan harapan dapat menenangkan roh penunggu hutan. "Ini bukan hanya soal uang atau harta," kata Pak Wiryo. "Ini soal keseimbangan. Kalian harus mengembalikan apa yang telah kalian ambil, setidaknya dalam bentuk doa dan penyesalan." Sore itu, Anto dan Arif mengikuti arahan Pak Wiryo dan memasuki hutan dengan hati yang berat. Mereka membawa sesajen sederhana berupa bunga, makanan, dan air, seperti yang diajarkan oleh Pak Wiryo. Di tengah hutan, mereka kembali ke tempat di mana mereka pertama kali menemukan kera besar itu. Namun, saat mereka hendak memulai ritual, suasana di sekitar mereka berubah drastis. Udara yang sebelumnya tenang mendadak menjadi dingin, dan suara angin yang menderu seolah membawa bisikan yang menyeramkan. Langit yang cerah tiba-tiba tertutup awan gelap,
dan mereka merasakan kehadiran sesuatu yang sangat besar, meskipun mereka tidak bisa melihatnya secara langsung. Anto dan Arif mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan rasa bersalah, tetapi juga dengan kekuatan yang jauh melampaui pemahaman mereka. Saat Anto dan Arif memulai ritual permohonan maaf di tengah hutan, suasana semakin mencekam. Mereka menempatkan sesajen sederhana, bunga, makanan, dan air di atas tanah, tepat di lokasi di mana mereka pertama kali menangkap kera besar itu. Dalam diam, keduanya menundukkan kepala, mengikuti arahan Pak Wiryo untuk menyampaikan doa permohonan maaf kepada penunggu hutan. Doa mereka terdengar lirih, hampir tertelan oleh suara angin yang mendadak berubah menjadi gemuruh. Meski mereka mencoba fokus, rasa takut perlahan-lahan merasuk. Mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata mengawasi mereka dari balik pepohonan lebat. Ketegangan semakin memuncak ketika suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Awalnya, hanya suara dedaunan yang bergesekan, tetapi lama-kelamaan, suara itu berubah menjadi derak ranting yang patah, seperti langkah-langkah berat yang mendekat. Anto mencoba berpura-pura tenang, tetapi Arif sudah mulai gemetar. "Kita nggak sendiri di sini," bisik Arif dengan suara bergetar. Anto hanya bisa mengangguk, matanya tetap terpaku ke arah sesajen. Ia tidak berani menoleh, khawatir akan melihat sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Tubuhnya terasa kaku, seperti tertahan oleh rasa takut yang begitu besar. Tiba-tiba, suara gemuruh yang jauh lebih keras terdengar, seperti pohon tumbang di kejauhan. Anto dan Arif saling berpandangan dengan wajah panik. Mereka merasa bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak mendekat. Dalam sekejap, angin bertiup kencang, hampir merobohkan tubuh mereka. Namun, anehnya, sesajen yang mereka letakkan tetap utuh di tempatnya, tidak bergeser sedikit pun. "Ini pasti ulah penunggu hutan," kata Arif dengan nada hampir menangis. Anto mencoba menenangkan temannya, meskipun dalam hati ia juga ketakutan. Ia hanya bisa berharap bahwa ritual permohonan maaf mereka diterima. Di tengah situasi yang semakin mencekam, mereka mendengar suara lain, sebuah suara yang tidak pernah mereka bayangkan akan mereka dengar. Itu adalah suara pekikan panjang, hampir seperti jeritan, namun jauh lebih dalam dan menggelegar. Suara itu tidak terdengar seperti suara hewan biasa. Pekikan tersebut menggema di seluruh hutan, membuat burung-burung beterbangan dari sarangnya. Kedua pemuda itu merasakan getaran di tanah di bawah kaki mereka, seolah-olah sesuatu yang sangat besar sedang bergerak. Dalam kepanikan, Arif hampir saja berlari, tetapi Anto berhasil menahannya. "Kita nggak boleh lari," ujar Anto dengan nada putus asa. Ia teringat kata-kata Pak Wiryo bahwa mereka harus menunjukkan penyesalan, bukan ketakutan. Momen berikutnya menjadi puncak dari pengalaman mereka yang tak terlupakan. Di antara bayang-bayang pepohonan yang gelap, muncul siluet yang sangat besar. Sosok itu bergerak perlahan, memperlihatkan bentuknya yang luar biasa mengerikan, sebuah kera raksasa dengan mata merah menyala. Makhluk itu berdiri tegak, jauh lebih tinggi dari pohon-pohon di sekitarnya. Anto dan Arif hanya bisa terpaku di tempat, tidak sanggup bergerak ataupun bersuara. Namun, yang terjadi berikutnya justru mengejutkan mereka. Kera besar itu tidak menyerang. Sebaliknya, ia hanya berdiri diam, menatap mereka dengan sorot mata yang tajam namun penuh makna. Anto akhirnya memberanikan diri berbicara, meskipun suaranya gemetar. "Kami minta maaf atas kesalahan kami," katanya dengan sepenuh hati. Arif, yang masih ketakutan, ikut mengucapkan permohonan maaf. Mata kera besar itu tampak berkedip perlahan, dan untuk sesaat, hutan menjadi sunyi kembali.
Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, sosok kera raksasa itu mulai menghilang, perlahan-lahan menyatu dengan kegelapan hutan. Angin kembali tenang, dan suasana menjadi normal seperti sebelumnya. Anto dan Arif saling menatap, napas mereka masih memburu. Mereka tidak tahu apakah ritual mereka telah diterima, tetapi satu hal yang pasti, mereka belajar bahwa alam adalah sesuatu yang harus dihormati, dan tindakan mereka sebelumnya telah membawa pelajaran berharga yang akan mereka ingat seumur hidup.